Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu konten-konten terbaru di channel ini. Kita akan kembali meneruskan tentang cerita wayang kita, yaitu setelah kematian Prabu Duryudana. Bagaimana ceritanya dan cerita apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Cerita bermula yaitu di tengah hutan belantara, yaitu setelah pertempuran Bharatayuda dianggap sudah selesai. Pandawa sudah menang dari para Kurawa yang berhasil dihabisi. Yang terakhir adalah Prabu Duryudana. Namun tanpa mereka ketahui bahwasanya ada beberapa orang dari simpatisan para Kurawa dan juga ada salah seorang Kurawa yang belum mati dan kabur dari medan peperangan, yaitu Raden Kartomarmo bersama dengan Raden Aswatama dan juga sang adik daripada Resi Drona, yaitu Resi Krepa. Krepa adalah paman daripada Bambang Aswatama yang mereka pun menyatukan kekuatannya dan menjalin hubungan di persembunyian hutan mereka. Mereka mengumpulkan sisa-sisa pasukan yang kabur dan lari dari peperangan Bharatayuda kemarin. Aswatama sedang bersama dengan Resi Krepa dan juga Raden Kartomarmo. Mereka memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa membalaskan dendamnya kepada para Pandawa, khususnya sang Raden Aswatama yang ingin membalaskan dendamnya kepada Raden Drestajumena. Drestajumena adalah yang sudah membunuh sang ayah yaitu Resi Dorna dengan cara memenggal kepalanya. Tentu saja belum sempat dia membalaskan dendam dan keburu para Kurawa pun hancur seketika tanpa tersisa. Raden Kartomarmo pun demikian. Ketika Bima mengacak-ngacak serta membantai, Raden Kartomarmo berhasil melarikan diri dari kejaran Bima. Raden Kartomarmo akhirnya menyatukan kekuatan beserta Raden Aswatama. Namun pada kesempatan kali itu Raden Aswatama terlihat sangat tenang karena dia baru saja memiliki sebuah rencana. Raden Aswatama mengatakan bahwasanya dia sudah menggali terowongan yang sangat panjang tepat menuju ke kemah para Pandawa. Para Pandawa masih berkemah di Tegal Kuruseta sampai beberapa waktu lamanya. Hal itulah yang akan kemudian dimanfaatkan oleh Raden Aswatama untuk membunuh Raden Drestajumena. Ceritanya mereka akan mengendap-endap ke tengah-tengah Tegal Kuruseta ketika malam hari dan membunuh secara diam-diam. Begitulah kemudian rencana daripada Bambang Aswatama. Namun hal itu kemudian malah dicemooh oleh Raden Kartomarmo. Kartomarmo kemudian mempertanyakan dari mana dan bagaimana dia bisa membuat terowongan yang sangat panjang dalam hanya waktu satu malam. Kemudian Raden Aswatama pun menjelaskan bahwasanya ketika dia melarikan diri dari peperangan, kemudian dia pun bertemu dengan sang ibu. Sang ibu daripada Bambang Aswatama adalah seorang bidadari, yaitu Dewi Lotama. Dewi Lotama turun untuk memberikan kasih sayangnya kepada Raden Aswatama dan memberikan sebuah pusaka. Pusaka itu adalah Rema Braja, yang apabila pusaka itu cukup disentuhkan saja kepada benda apapun, maka benda itu akan hancur seketika. Dengan pusaka itulah kemudian Bambang Aswatama membuat sebuah terowongan yang sangat panjang hingga menuju ke perkemahan di Tegal Kuruseta. Dengan begitu mereka berdua akan bisa menyusup ke tenda-tenda di Tegal Kuruseta untuk membalaskan dendam para Kurawa serta Resi Drona yang sudah mati. Dan kemudian setelah rencana disusun, kemudian Bambang Aswatama dan Kartomarmo pun menyusup pada malam harinya. Singkat cerita, pada malam harinya setelah mereka membunuh para penjaga, mereka pun menyusup ke area pemukiman atau perkemahan para Pandawa. Di luar kegelapan malam di sebuah taman yang cukup kering di Tegal Kuruseta terlihat Dewi Banowati.
Dewi Banawati dianggap sebagai pengkhianat karena lebih memilih harta dan cinta kepada negara Astina, maka dia membiarkan Prabu Duryudana dibunuh. Maka dari itu kemudian Partomarma pun tanpa buang-buang waktu kemudian membunuh Dewi Banawati dengan cara mencekiknya. Dewi Banawati pun mati seketika. Di lain tempat kemudian Raden Aswatama pun masuk ke sebuah ruangan yang diduga itu adalah ruangan para kesatria. Di sana ternyata adalah kamar daripada Raden Drestajumena yang merupakan satria yang telah membunuh Resi Dorna, yaitu ayah daripada Aswatama. Aswatama kemudian memuncak emosinya ketika melihat Drestajumena sedang tertidur. Tanpa tinggal diam kemudian Bambang Aswatama pun mengambil sebuah keris dan kemudian menusuk perut daripada Raden Drestajumena ketika sedang tertidur, dan Raden Drestajumena pun kemudian mati seketika. Sementara di tenda yang lain Dewi Subadra sedang berada di sebuah tenda bersama dengan Dewi Srikandi. Dewi Subadra yang sementara terjaga mendengar sesuatu dari luar. Namun ketika sang Dewi Subadra akan membuka pintu, kemudian dari belakang pintu sang Aswatama pun mendobrak pintu dengan sangat keras. Sontak kemudian sang Dewi Subadra pun tertabrak oleh pintu yang didobrak oleh Aswatama sehingga menyebabkan sang Dewi Subadra terjatuh. Aswatama yang kemudian kaget kemudian mencekik Dewi Subadra hingga tak bernyawa. Tentu saja darah daripada Dewi Subadra menetes hingga banyaknya di atas lantai yang kemudian tercecer di atas lantai. Dewi Srikandi yang mendengarkan suara gaduh di luar kemudian menyaksikan bahwasanya Bambang Aswatama yang memakai topeng sudah membunuh Subadra. Dewi Srikandi yang hendak melakukan perlawanan yang akan menyerang Aswatama kemudian tergelincir oleh darah dari Dewi Subadra. Dewi Srikandi pun terjatuh dan seketika pun kemudian Aswatama mencekik Dewi Srikandi, dan sehingga akhirnya Dewi Srikandi dan Dewi Subadra pun mati seketika. Kemudian di sebuah kamar, Bambang Aswatama dan Partomarma pun menemukan Raden Pancawala. Raden Pancawala adalah merupakan anak daripada Prabu Yudhistira yang nantinya akan menggantikan Yudhistira menjadi raja di negara Astina dan Amarta. Tentu saja sang Kartomarma dan Aswatama tidak menerima hal itu dan kemudian membunuh Raden Pancawala yang sedang tertidur, dan Raden Pancawala pun mati seketika. Sementara di kamar yang lainnya kemudian Aswatama menemukan sebuah kamar yang ternyata adalah kamar daripada Raden Parikesit. Parikesit adalah merupakan anak daripada Raden Abimanyu beserta Dewi Utari. Namun kamar itu dipenuhi dengan pusaka-pusaka milik Raden Arjuna yang ditugaskan untuk menjaga Raden Parikesit di dalam tidurnya. Tentu saja dengan banyak sekali tombak dan keris yang berserakan di lantai yang kemudian mengakibatkan ketika Bambang Aswatama yang akan menghampiri bayi tersebut terinjak sebuah tombak. Akibat kejadian tersebut kemudian Bambang Aswatama yang terinjak tombak itu pun kehilangan keseimbangan sehingga kemudian Aswatama pun terjatuh. Dan secara kebetulan kemudian ketika Raden Aswatama terjatuh, senjata Pasopati milik Arjuna kemudian terjatuh juga dan mengenai Aswatama, dan Aswatama pun mati seketika tertusuk oleh senjata Pasopati. Begitupun kemudian sang Raden Kartomarma pun kabur dari kemah tersebut. Sesegera mungkin kemudian kabar itu tersebar ke seluruh tenda di Tegal Kuruseta yang terjadinya pembunuhan yang sangat mengerikan secara diam-diam di tengah malam. Dan kemudian para pasukan pun membuat sebuah rencana dan Prabu Batara Kresna pun kembali mengirimkan intelnya ke tengah-tengah hutan.
Beberapa hari telah berlalu pasca terjadinya kejadian pembunuhan itu, tentu saja mengakibatkan luka yang amat dalam, terutama bagi Raden Arjuna yang telah kehilangan Dewi Sri Kandi dan Dewi Subadra. Sambil menimang-nimang sang cucu yaitu Raden Parikesit, Arjuna pun meluahkan semua kesedihannya. Hal itu tentu saja dirasakan dan dimengerti oleh Prabu Batara Kresna. Prabu Batara Kresna kemudian datang menghibur Raden Arjuna dan kemudian memberikan sebuah informasi. Informasi tersebut adalah dari seorang intel yang dikirim oleh Prabu Batara Kresna dan mendapatkan informasi bahwasanya ada salah satu Kurawa yang masih hidup, yaitu Raden Kartomarmo yang sedang bersembunyi di dalam hutan dan menghimpun banyak sekali pasukan. Kemudian Raden Arjuna pun kembali terpacu demi melanjutkan pertempuran melawan para Kurawa. Kemudian dibentuklah sebuah pasukan yang dipimpin oleh Raden Arjuna beserta Raden Bima. Singkatnya cerita, kemudian peperangan itu pun terjadi. Sementara Raden Bima menghadapi para pasukan Denawa milik Raden Kartomarmo, Arjuna pun langsung menghadapi Raden Kartomarmo. Raden Arjuna kemudian merentangkan dan menembakkan anak panahnya, yang kemudian ribuan anak panah pun terhempas. Raden Kartomarmo beserta para pasukannya kemudian tertusuk dan terbunuh oleh ratusan anak panah tersebut, dan seketika Raden Kartomarmo pun mati. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa terus berikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan kembali lagi di dalam cerita selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.